Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Suara Kolbu. Channel ini membahas berbagai sejarah dan kemajuan agama Islam di dunia. Selamat menikmati. Nah, baiklah, kawan-kawan berbudiman. Kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam di Indonesia beserta peninggalannya. Nah, di topik tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia yang bakal kita bahas bersama, gue berharap pembahasan kali ini bakal menambah pemahaman lu tentang asal-usul atau sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Setelah selesai pembahasan ini, setidaknya lu bakal bisa menjawab pertanyaan cuy, sebenarnya, kapan dan dari mana sih Islam pertama kali ada di Indonesia? Pertanyaan itu bisa langsung elu jawab dengan, sorry, maksud elu, Nusantara, kan, bukan Indonesia. Soalnya, di zaman itu, Indonesia masih dikenal sebagai Nusantara, hehe. Oke, kalau begitu, gimana ceritanya, kok bisa Islam masuk ke Nusantara? Sejarah agama Islam di Indonesia. Baiklah, sebelum gue jabarkan kapan dan dari mana asal-usul masuknya Islam di Indonesia, gue pengen bilang kalau para ahli sejarah pun mengakui bahwa sangat sulit untuk menentukan secara akurat dari kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Para ahli sejarah sudah saling berdebat akan hal ini, dan setiap pendapat mempunyai buktinya masing-masing. Oleh karena itu, pendapat dari asal-usul masuknya Islam di Indonesia dapat menjadi sebuah teori. Ingat, teori adalah sesuatu yang sudah diuji kebenarannya, salah satunya dengan bukti-bukti nyata. Namun, kebenaran dari teori adalah sesuatu yang sifatnya tidak mutlak, sehingga memberikan ruang untuk dibantah dan diperkaya dengan teori-teori lainnya. Oke, ada 4 teori yang dapat menjawab asal-usul datangnya Islam di Indonesia. Berikut ini daftar teori-teorinya. Teori India Gujarat, teori Arab Mekah, teori Persia, teori Cina. Dari sini, kita jadi tahu kalau untuk menjawab sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia, terdapat beragam pendapat dari para ahli sejarah. Walaupun ada banyak teori dan membuat elu bingung harus percaya yang mana, setidaknya teori-teori ini dapat menjelaskan secara ilmiah dari asal-usul Islam di Indonesia. Penjelasan ilmiah ini akan mendekatkan kita terhadap realitas sebenarnya, dan teori juga merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan ulang, bukan dipercayai mentah-mentah, hehe. Nah, kalau begitu, ayo kita bahas teori-teorinya satu per satu. 1. Teori India Gujarat. Teori ini bilang kalau Islam di Indonesia datang dari wilayah India, yaitu Gujarat. Kapan kira-kira periode datangnya? Sekitar abad ke-13 oleh para pedagang muslim yang berasal dari India. Snow Hurdronje adalah salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini. Oke, kalau begitu, apa bukti dari kebenaran teori ini? Bukti yang ditemukan adalah peninggalan batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh 1297 yang memiliki karakteristik yang sama dengan batu nisan di daerah Gujarat. Selain itu, makam milik salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, juga mempunyai karakteristik batu nisan yang juga sama seperti makam Sultan Malik Al-Saleh. Selain bukti peninggalan makam, terdapat juga bukti lainnya dari teori ini, yaitu catatan perjalanan oleh Marco Polo, seorang pedagang asal Venesia yang berkunjung ke daerah Perlak, Aceh, pada tahun 1292. Dalam laporannya tersebut, Marco Polo menyebut adanya sebuah komunitas muslim baru yang didirikan di Perlak oleh para pedagang Mor. Nah, kalau lu perhatikan baik-baik, sebenarnya ada banyak peristiwa besar yang terjadi di abad ke-13, di berbagai belahan dunia lainnya. Apa contohnya? Dengan asumsi bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, maka di abad yang sama, di bawah kepemimpinan Genghis Khan, bangsa Mongol telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Asia. Kerajaannya membentang dari Samudra Pasifik sampai ke wilayah Eropa, tepatnya di daerah Hongaria sekarang. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan subscribe dahulu cuy, agar gue semangat bahas peradaban Islam di dunia. Oke, menurut lu, apakah dulu wilayah Nusantara pernah berada di bawah kekuasaan Genghis Khan? Kalau tidak, kenapa ya kira-kira, Nusantara nggak sempat berada di bawah kendali bangsa Mongol? Pertanyaan itu, silakan lu gali secara mandiri,
Biar lu berasa kayak detektif yang mengumpulkan informasi-informasi yang sudah tersedia di internet. Dengan begini, pengetahuan lu tentang sejarah bakal terintegrasi, jadi enggak cuma terpisah-pisah antar topik. Nah, sebenarnya, terdapat teori yang berusaha membantah teori Gujarat, yang juga mempunyai bukti-buktinya sendiri, yaitu teori Arab. Kalau begitu, apa itu teori Arab? 2. Teori Arab Mekah. Teori Arab menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia udah dari abad ke-7. Jauh lebih awal ketimbang teori Gujarat. Menyebarnya ajaran Islam di Nusantara, disebabkan oleh kedatangan para pedagang Arab yang memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sip. Selanjutnya, ada teori lain yang mencoba menjelaskan asal-usul hadirnya Islam di Nusantara, yaitu teori Persia. 3. Teori Persia. Hussein Jajadiningrat adalah salah satu tokoh yang mendukung teori Persia, yaitu pendapat bahwa asal-usul hadirnya Islam di Nusantara, bersumber dari wilayah Persia di abad ke-13. Menurut teori Persia, kebudayaan Islam di Nusantara dan kebudayaan Islam di Persia memiliki banyak kesamaan. Bukti yang terlihat adalah keberadaan acara Tabot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat pada tanggal 10 Muharram, yang memiliki kemiripan dengan ritual di Persia. Selain itu, kaligrafi-kaligrafi yang terdapat di makam Batu Nisan di Nusantara, juga memiliki kemiripan dengan yang berada di Persia. Oke, ada teori terakhir yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu teori Cina. 4. Teori Cina. Teori Cina melihat bahwa ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618–905 M dan dibawa oleh Panglima Muslim bernama Sa'ad bin Waqqas asal Madinah, yang berada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi ini, menganggap bahwa agama Islam di Nusantara datang dari salah satu wilayah yang menjadi pusat dakwah Islam di Cina, yaitu daerah Kanton. Dari sini, para pendakwa yang telah lama ada, menyebarkan agama Islam ke Nusantara, terutama di Palembang. Banyaknya petinggi dari Kesultanan Demak sampai Wali Songo yang berasal dari keturunan etnis Cina, menjadikan bukti dari teori Cina ini. Salah satunya adalah Raden Patah yang memiliki nama Tionghoa Jin Bun. Oke, setelah kita udah sama-sama melihat berbagai teori yang mencoba menjelaskan asal-usul Islam di Nusantara, lu lebih cenderung untuk setuju atau tidak setuju dengan teori yang mana? Selanjutnya nih, ayo kita lihat peninggalan-peninggalan apa aja yang ada ketika peradaban Islam masuk ke Nusantara. Kalau pengen melihat apa aja peninggalan Islam yang bersejarah, kita bisa melihatnya dari kerajaan-kerajaan yang dulu ada di Nusantara. Nah, periode kerajaan-kerajaan ini berlangsung antara tahun 840-an dengan berdirinya kerajaan Islam pertama yaitu Kesultanan Perlak, hingga tahun 1903 dengan runtuhnya Kesultanan Aceh akibat pendudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tentu saja, peradaban yang sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun tersebut, banyak menghasilkan peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini bisa kita lihat. Apa saja peninggalan-peninggalannya? Oke, ini kira-kira daftarnya. Masjid, keraton, makam. 3 peninggalan ini, secara tidak langsung dapat menjadi bukti adanya kerajaan-kerajaan tersebut di masa lalu. Hal ini yang membuat kita mengetahui bahwa 1000 tahun yang lalu, terdapat kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Oke, yuk kita bahas 3 peninggalan tersebut, yaitu masjid, keraton, dan makam. Peninggalan berupa masjid di zaman itu, masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Kalau diperhatikan, masjid-masjid tersebut memiliki karakteristik yang unik, yaitu memiliki menara, serambi, kolam, atap bertingkat dan bentuknya bujur sangkar, serta terletak di kota dan menghadap alun-alun. Salah satu contoh masjid yang sampai sekarang masih bisa kita kunjungi, adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah peninggalan Kesultanan Demak dan menjadi masjid tertua di Pulau Jawa. Selain itu, masjid ini dibangun oleh Raden Patah di tahun 1477. Peninggalan berupa keraton. Selain masjid, keraton juga menjadi bukti peninggalan dari peradaban Islam di Nusantara. Nah, di zaman itu, keraton adalah simbol dari pusat kekuasaan. Keraton memiliki karakteristik yang khas, yaitu bangunannya yang dikelilingi oleh pagar tembok, sungai, serta parit. Salah satu hasil peninggalan Islam di Nusantara, adalah Keraton Kasepuhan yang letaknya di kota Cirebon.
Keraton ini dibangun pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II, sehingga keraton ini menjadi istana tertua di Jawa. Peninggalan berupa makam. Kalau lu perhatikan, makam pada zaman kerajaan Islam di Nusantara, memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki jirat kijing, batu nisan, dan cungkup. Oleh karena itu, tiga hal ini menjadi karakteristik utama pada makam-makam peninggalan Islam. Contoh makam yang bercorak Islam adalah makam Maulana Malik Ibrahim. Makam tersebut berada di kompleks makam Maulana Malik Ibrahim, yang letaknya di pusat kota, yakni Desa Gapura, Gresik. Nah, selanjutnya, gue mau ngajak lu, untuk melihat gimana sih keadaan di Nusantara sebelum datangnya Islam. Hal ini penting sebagai perbandingan buat lu, terkait keadaan sebelum dan sesudah munculnya Islam di Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam di Indonesia. Tradisi atau adat kebiasaan yang ada di Nusantara sebelum peradaban Islam muncul, tentu memiliki perbedaan setelah datangnya pengaruh Islam. Sebelum datangnya Islam, Nusantara dipengaruhi oleh tradisi animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh atau makhluk halus, yang dipercaya bernaung di tempat-tempat tertentu, seperti goa, batu besar, pohon, dan lain sebagainya. Animisme memengaruhi tradisi Nusantara pada saat itu, yang menjadikan adat kebiasaan berkaitan erat dengan arwah roh, dalam upaya memohon perlindungan atau penyembuhan penyakit, terhindari dari bencana alam, kesuksesan dalam hidup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tradisi pada animisme umumnya dilakukan dalam upacara pemujaan roh atau arwah jiwa. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Misalnya, kalau pengin memiliki kekuatan batin, seseorang bakal menggunakan benda-benda bertuah yang dipercaya memiliki kekuatan, contohnya keris. Tradisi-tradisi ini memang perlahan ditinggalkan atau berkurang, ketika Islam mulai masuk di Nusantara dan mulai menyebarkan ajaran dan kepercayaannya. Jadi, tradisi yang ada ketika Islam belum masuk di Nusantara, adalah tradisi-tradisi yang sifatnya kepercayaan terhadap arwah dan benda, atau animisme dan dinamisme. Itulah tadi pembahasan tentang peradaban Islam di channel Suara Kolbu. Jika ada yang ingin dibahas silakan tinggalkan di komentar, agar dapat kita bahas bersama. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.